Tidak hanya ulama, yang namanya maaf kata lonte apa ya, kata lonte itu juga ikut berjuang. Saya pernah mendengarkan sendiri dari orang tua di Cilacap itu, ya, mengatakan bahwasanya kupu-kupu malam itu, bahwasanya wanita tunasusila, ada yang mengatakan wanita pekerja komersial gitulah, itu ikut berjuang. Dan bahkan dia ketika itu sampai melahirkan anak dengan Belanda, demi bisa membunuh Belanda itu, ari-arinya itu dicacak untuk menyuguhi Belanda. Sehingga menurut saya Mbak, kalau melihat ya berita maupun di sosial media itu terutama itu terkadang saya sebagai masyarakat biasa itu ya bimbang lah istilahnya. Ada yang menyebutkan Indonesia atau negara ini harus seperti ini, ada yang menyebutkan harus seperti itu, namanya sosial media gitu nih. Nah, kalau pandangan panjenengan itu semestinya arahnya kemana, terus bagaimana Mbak kalau pandangan baik secara spiritual maupun secara penalaran panjenengan Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Om wilahing jati nuguni hajat-hajat telur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Bahkan Indonesia itu kan, kalau kita simak, ada negara Indonesia kan sejak 17 Agustus tahun 1945, harinya Jumat Manis apa itu. Kan sebelumnya itu kan ya Majapahit, Sriwijaya, sebelumnya itu Nusantara. Artinya arahnya itu kemana, carut maut. Seolah sekarang itu kayak dikuasai oleh politik, nyatanya politik juga nggak bisa mengatasi. Dikuasai oleh ekonomi, nyatanya ekonomi juga katanya menjanjikan apabila ekonomi ini mapan akan menjadi negara yang makmur, negara yang gemah ripah loh Jinawi. Ternyata juga tidak. Jadi benarnya itu dalam sebuah kegalauan, karena saya pernah mengatakan ya, Indonesia ini negeri yang besar tapi negeri yang telah kesasar. Negeri yang besar tapi tidak mau menggali jati dirinya. Jati diri Indonesia itu apa? Jati diri Indonesia itu dari awal, kalau kita menengok kitab Sutasoma ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Bhinneka itu artinya bermacam-macam, tunggal itu satu, eka ya eka satu juga, tapi dalam arti Bhinneka yang manunggal itu, tunggal itu kan bukan berarti satu juga, tapi bisa berarti kemanunggalan. Nah, dalam Indonesia ini menjadi negara kesatuan itulah, artinya kemanunggalan yang bersatu menjadi satu dari suku-suku dan bangsa-bangsa, dari ya berbagai bahasa, dari berbagai suku, kepercayaan, agama dan ras gitu. Kalau melihat seperti ini terus, artinya tadi pertanyaannya kemana arah Indonesia, dan mungkin sedikit ada prediksi kira-kira akan makin hancur apa makin jaya gitu loh. Kalau menurut saya ketentuan Indonesia ini berada pada peralihan windu nanti ini, habis windu Sengoro apa ya sekarang, nanti windu Sancoyo. Artinya dalam windu ke depan ini, nanti ini tahun Jim akhir, ini ketentuannya Mas, melihat daripada lengsernya Pak Harto tahun 98, ini tergantung ketentuannya ini pada windu Sancoyo ini. Jadi nanti ini kan tahun Jim akhir, terus kembali kepada tahun Alif, windunya windu Sancoyo.
Nah, kalau kita menengok, artinya tinggal ada muncul pemimpin yang betul-betul memikirkan Indonesia, atau pemimpin ini masih sekedar apa ya, caranya kalau istilah itu hanya apa, a priori, atau hanya istilah itu apa, hanya wah, cara Pak Jokowi itu apa namanya, yang disebut pencitraan. Nah, pencitraan itu loh. Nah, ini memang sebuah ketentuan. Indonesia akan hancur atau akan jayanya itu setelah peralihan minggu ini. Setelah tahun Jim akhir, nanti surah depan, ini secara spiritual loh ya. Surah depan, Windu Sancoyo, pas ada di Windu Sancoyo ini, akan jaya ya di situ, akan hancur juga di situ. Selama 8 tahun ini ada ketentuan. Itu. Ketentuannya artinya, adakah pemimpin yang betul-betul membawa amanah daripada para pendiri negara ini. Sebab perbedaannya sudah sangat jauh, Mas. Perbedaannya sangat jauh artinya begini. Jika dulu pendiri bangsa ini adalah berjiwa pahlawan, ya, sekarang itu jiwa kepahlawanan sudah hampir tidak ada sama sekali. Ya, artinya jiwa pahlawan kan orang yang rela berkorban tanpa upah, tetap rela memikirkan jiwa bangsawannya. Artinya jiwa kebangsaannya walaupun tanpa upah pun tetap memikirkan kebangsaannya itu. Nah, kalau sekarang sudah teramat teledor karena apa ya, neokolonialisme, neokolonialisme yang sudah merebak, penjajahan tidak dengan senjata tapi dengan ideologi dan dengan ekonomi. Sehingga artinya saya mengatakan harus ada pemimpin, ya mungkin yang didambakan ini kalau dalam Cangka Jayabaya itu yang digembar-gemborkan adalah Satria Piningit ini harus muncul. Satria yang tidak disangka-sangka munculnya, yang dengan setulus-tulusnya nanti akan muncul lalu tetap berpegang teguh kepada Pancasila. Sebab penyelamat daripada penjajahan 300 ya, bukan 3.000. 350 tahun setelah runtuhnya Majapahit adalah Pancasila. Berdirinya NKRI ini menyatunya, ibaratnya penyelamatnya, wahyunya adalah Pancasila atau Moncowaliko. Saya sudah pernah cerita itu. Lah, jangan dianggap seyogianya, kalau berkata jangan kan kasar ya, seyogianya yang mendirikan bangsa ini, maaf kata kalau saya ada yang sedikit membawa keegoan lah, kalau adalah pendiri bangsa ini, pencipta Pancasila ini adalah ulama umpamanya gitu loh. Nah, pendiri bangsa ini adalah si A gitu loh, si B. Ketika akan merdeka 80% tulus, yang 20% saya meyakini juga nggak tulus, Mas. Contoh. Iya, contohnya begini. Kita harus paham, maaf, kalau jiwa pendatang, maaf kata kalau saya itu bukan suku agama dan ras. Ini biasanya jiwa pendatang ini ada Belanda juga ikut Belanda, ya, ada Jepang juga ikut Jepang, bisa dipahami nih ya. Ya. Ada Republik juga ikut Republik. Bisa dipahami ya. Saya pokoknya kaum yang cara kasana ibaratnya bukan pribumi, bukan berarti saya itu fanatik, bukan. Bukan asli bangsa Indonesia. Yang asli bangsa Indonesia pejuang jelas 80% ya. Yang pendatang sifatnya datang itu ketulusannya ya 20% itu saya menganggap pahlawan juga masih ada yang nggak tulus ini loh. Bisa dipahami ya. Itu. Secara global dengan kata lain namanya manusia tetap ada saja yang tidak tulus, kira-kira akan merdeka baru ikut. Bisa dipahami ya. Nah, saya bukan berarti si A, si B menuding dan sebagainya. Contoh, ibaratnya sesuatu hal organisasi umpamanya. Ketika akan merdeka, wah ini nanti kalau Bung Karno bisa berhasil merdeka umpamanya, saya ngerembyong.
Gremyong itu apa ya? Bonceng lah. Iya Pak Karno betul, iya Bung Karno betul, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi ini sebenarnya membawa misi tersendiri. Contoh yang saya katakan, saya berani yakin Indonesia belum pernah sekalipun menjadi negara agama. Artinya Nusantara ini loh ya, bisa dipahami ya. Negara dengan dasar agama tertentu. Iya, artinya Nusantara ini, saya bilang sebelum ada kata Indonesia, ya sebelum menjadi negara Indonesia, Nusantara ini belum pernah sekalipun menjadi negara agama. Ya kita anu saja lah ibaratnya, katanya Majapahit Hindu, apa dasarnya? Iya kan? Katanya Majapahit, ada yang mengatakan Buddha, apa dasarnya gitu loh. Yang jelas dalam Sutasoma adalah Bhinneka Tunggal Ika, iya kan? Sehingga dari dulu sampai dengan sekarang itu yang namanya Nusantara ini adalah berbhinneka tunggal ika. Saya pernah mengatakan jangan pernah sekali-kali ya, jangan menganggap negeri ini, Nusantara ini akan bisa dianggap, akan bisa menjadi negara yang bersyariat tertentu. Atau dalam kata lain, jangan pernah berharap negara ini akan menjadi negara agama gitu loh. Bisa dipahami ya, mungkin ini bagi yang kurang pro dengan saya mohon maaf. Tapi kita netral saja, artinya memang kenyataannya kita harus bersyukur hidup di bumi Nusantara ini. Ketika ada yang yang mendirikan negara itu adalah, maaf kata saya pernah mendengar juga, ulama umpamanya. Ini nggak betul mas, artinya nggak pas. Tidak hanya ulama, yang namanya maaf kata, kalau sekarang yang sedang populis mungkin lonte kata lonte. Kalau bahasa halusnya ya wanita tunasusila atau ya pokoknya wanita tunasusila gitu loh, apa kupu-kupu paham kata itu ya. Itu juga ikut berjuang. Saya pernah mendengarkan sendiri dari orang tua di Cilacap itu, ya mengatakan bahwasanya kupu-kupu malam itu, bahwasanya wanita tunasusila, ada yang mengatakan wanita komersial, wanita pekerja seks komersial gitulah. Itu ikut berjuang dan bahkan dia ketika itu sampai melahirkan anak dengan Belanda demi bisa membunuh Belanda itu, ari-arinya itu dicacak untuk nyuguhi Belanda sehingga Cilacap yang di Peteng Belanda itu meninggal semua. Ini demi Tuhan saya mendengarkan sendiri. Dulu ada seorang kata Maher itu lonte itu ya, lonte itu sampai dia dimasukkan oleh seorang pahlawan dari Cilacap untuk menyusup menjadi maaf kata secara budak nafsu Belanda. Lalu ketika sampai melahirkan ke Belanda itu nggak tahu disuguhi sama dia, tapi ari-arinya si jabang bayi ini. Makanya kalau ari-ari dimakan sama orang itu pasti meninggal mas. Sehingga ketika itu wanita tunasusila pun ikut berjuang. Ini fakta berbicara gitu loh. Sejarahnya dan mungkin beberapa orang saksi matanya pasti ada gitu loh. Itu Belanda yang berada di rumah sakit Cilacap itu rumah sakit kan dari zaman Belanda itu. Nah, seorang pekerja seks komersial, dia itu ikut berjuang lalu sampai melahirkan anak dan ari-arinya dicacak untuk nyuguhi Belanda itu. Sehingga Belanda di situ dari 50-an Belanda yang mati paling enggak separuh. Ini fakta yang berbicara. Ada petaninya juga. Ya, petani itu dengan membawa kelari itu daun kelapa yang telah kering, di situ diikat seolah-olah itu di dalamnya ada senjatanya lalu diserahkan ke tentara kita gitu loh. Jadi kita itu harus mengkaji sejarah. Artinya kemerdekaan itu diupayakan secara seksama. Ya, artinya arah Indonesia ini, kembali kepada topik, arah Indonesia ini harus betul-betul satu, kembali kepada jiwa pahlawan, ya. Kedua kalinya kepada rel Pancasila, artinya agar tidak kebingungan arah Indonesia sekarang kan bingung. Sekarang Indonesia menjadi negara popi. Nah, kalau jiwa pahlawan ini ditimbulkan lagi, yakinlah, niscaya, ya, nanti tidak ada orang yang mencari kekayaan di dalam negara, tapi justru mencarikan kekayaan untuk negara. Bisa dipahami ya enggak? Ya kan? Dulu pahlawan bagaimana memberikan kepada negara. Ini kata-kata bijak sekarang kan sudah hilang, itu loh. Nggak pernah dilantunkan oleh siapapun, ibaratnya oleh pejabat-pejabat.
apa yang telah engkau berikan kepada negara. Jangan pernah engkau mengharap diberi oleh negara. Ini loh. Jadi kebangkitan ekonomi, kebangkitan mental, spiritual dan sebagainya nanti akan tertata karena masing-masing masyarakat itu andil kepada negara. Coba. Begini, Mbak. Kalau orang sekarang juga banyak yang berprinsip begini, ya. Misal, ya kita warga masyarakat juga membayar pajak. Pajak itu juga sekarang banyak, ada pajak beli bangunan, ada pajak penghasilan, ada pajak PPN setiap kita belanja itu kan. Itu juga termasuk kita sumbangsi kepada negara, Pak. Begini Mas, jadi kalau ini kan negara ini belum menyusun nih, maaf kata kalau boleh saya ngomong, belum menyusun aturan. Artinya aturan perundang-undangan, ya, yang saya maksud adalah masih mengadopsi Belanda. Kalau boleh saya ngomong, maaf kata secara etika ya mungkin kurang beretika, tapi apalah gunanya ada para ahli hukum, ya kan? Apalah gunanya ada para yang mengaku pinter, yang namanya maaf itu Indonesia Lawyer Club dan sebagainya. Ini pembahasannya kemana ini? Artinya mengapa membuat undang-undang hukum pidana tertentu saja nggak mampu, masih mengadopsi Belanda. Artinya kalau diurai lebih lanjut, dulu Pancasila kan ada butir-butirnya Mas. Lalu kenapa hukum pidana, hukum perdatanya tidak bisa serta-merta membuat sendiri? Artinya ya percuma saja dong ada dewan sebagai legislatif, kan seperti itu. Dan itu kan sekarang juga ada draft RUU KUHP yang baru yang sampai sekarang belum sah juga. Ini kan merupakan, kalau boleh saya ngomong kasar, merupakan sebuah agenda yang kalau ya serbalnya kan anggaran Mas, ya. Kalau saya nanti bilang proyek nanti mau tersinggung gitu loh ya. Nah, ini kan sebuah anggaran. Itulah kembali kepada jiwa pahlawan. Apa perbedaannya pegawai dulu ya dengan pegawai sekarang? Tahun 75 ke sana, pegawai itu adalah pegawai yang membuat negara. Tapi maaf kata, kalau pegawai yang sekarang 75 ke sini lah, taruhlah 80-an ke sini, itu pegawai yang dibuat oleh negara. Bisa dipahami ya? Ya, artinya perbedaannya jelas, kejiwaannya jauh. Dulu RT nggak pernah menerima gaji karena dia merasakan membuat negara ini susah. Masih jiwa relawannya bagaimana rakyat ini sejahtera. Itulah pahlawan. Artinya walaupun tanpa upah tetap rela berjiwa bangsawan ini, kebangsaan ini tetap dipertahankan. Itulah pahlawan. Berbeda dengan sekarang. Ada sekarang maaf kata dari RT sudah menerima gaji, RW sudah menerima gaji ya. Sekarang ada diusulkan lagi ngaji, pahalanya di mana? Maaf, guru ngaji ini loh. Ya ini kita terbuka saja lah, artinya kita terbuka dalam kondisi negara, kita harus berkaca, Indonesia sekarang hutangnya sudah 6.000 triliun. 6.000 triliun akan dibayar dari mana? Ini rasio loh ya. Nah, kalau kita berpikir lebih lanjut, hanya keajaiban malah yang bisa menyelamatkan Indonesia gitu. Sehingga saya tidaklah muluk-muluk, arah Indonesia ini kalau menurut saya, pendapat saya harus otoriter Pancasila. Otoriter Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu. Artinya, nominal politik pun kita kritake, kita seleke, ya. Kita seleke artinya bukan dibuang murni, politik boleh-boleh saja, asal politik untuk mensejahterakan rakyat. Namun kalau politik untuk kepentingan pribadi dan golongan, buat apa ada politik? Makanya kalau menengok kepada itu, nasib Indonesia ke depan, taruhlah. Ya nanti saya akan bikin konten lah mungkin. Tahun 2021 nanti seperti apa gitu. 2022 nanti seperti apa. 2023 sampai dengan kepada akhir windu ini, windu Santoyo ya. Nanti peralihan tahun ya kita semua berdoa yang terbaik. Namun Pak Prabowo dulu juga pernah mengatakan apabila tidak terselamatkan ya, apabila tidak segera kita kembali kepada sentral jiwa-jiwa para pendiri bangsa, artinya kembali kepada prinsip tujuan awal pendiri bangsa, niscaya Indonesia, kata Pak Prabowo ini, niscaya apa yang dikatakan Pak Prabowo bisa bubar tahun 2030 apa katanya itu. Nah, tapi kita semua tentu berharap tidak kan. Nah, jadi ini kita berharap sistem nanti ada sistem baru yang siap memperbarui Indonesia sehingga Indonesia menjadi terarah ya, tidak kebingungan, tidak kebimbangan, kembali kepada relnya Pancasila dan jiwa kepahlawanan. Saya rasa arah Indonesia itu walaupun tidak jelas bisa diperjelas yang saya maksud
dengan kembali kepada rel Pancasila dan jiwa kepahlawanan yang tanpa upah tapi tetap rela demi kebangsaannya, jiwa kebangsaannya, memikirkan kepentingan umum. Apabila tidak, ya niscaya kita akan sengsara bersama gitu loh. Saya nggak muluk-muluk, kita akan makin carut maut bersama. Yang lebih penting, anak cucu kita nanti, sekarang saja kehidupan kita sudah seperti ini, ya kan? Jadi ke depan kita dikmanya itu harus tetap konkret. Apa yang kita berikan kepada negara bukan apa yang kita beri, negara memberi apa kepada kita. Artinya kita harus kembali kepada jiwa pahlawan yang seutuhnya menempatkan Pancasila, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Saya rasa intinya penolong penjajahan 350 tahun juga Pancasila. Artinya secara literasinya yang bisa itu jiwanya jiwa pahlawan, itulah yang wajib kita pelihara dan kita implementasikan. Niscaya Indonesia akan selamat 1000 windu lamanya. Terima kasih.